kopi Banyuwangi ini kan berkembang nih Om. Nah, tapi menurut kacamata Om Teguh, sejauh mana sih perkembangan kopi Banyuwangi? Oke, kita ke kopi ya, kopi. Sebetulnya kita diuntungkan dengan adanya kita orang Banyuwangi atau kopi kita kopi Banyuwangi. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Ya, kembali lagi di Ice Coffee Channel. Nah, di sini ini podcast keempat. Nah, kita kedatangan tamu lagi nih, tamu istimewa. Nah, yaitu Om Teguh. Nah, saya cerita sedikit ya sama Om Teguh. Ini ya, soal Om Teguh nih. Nah, Om Teguh ini awalnya teman mulai 2016. Di penghujung pertemanan kita, ternyata Om Teguh ini ya kenal Pak D saya, kenal Abah saya. Alhasil Om Teguh bukan seperti teman, tapi seperti orang tua saya sendiri. Nah, jadi ini Om Teguh ya saya anggap sebagai bapak saya. Ini gini Om, podcast ini menceritakan soal kopi Banyuwangi. Nah, tapi sebelum menceritakan soal kopi Banyuwangi, ya Om Teguh perkenalan lah. Om Teguh ini siapa sih Om? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya saya ini kan ngerti kopi itu belum lama ya. Jadi kumpul teman-teman milenial ini, nah kebetulan aja Asmi ini kan bapaknya saya kenal, Pak D-nya keluarganya saya kenal. Jadi mulai 2016 saya ngerti kopi, kasarannya kopi nggak pahit lah ya, itu mulai 2016. Kemudian saya dari situ mulai belajar kopi, kebetulan saya punya kebun, belajar kopi, otodidak, sampai akhirnya saya terakhir sempat ngajar edukasi kopi di Universitas Brawijaya. Oh, di UB. Di UB. Sempat di sana kurang lebih setahun sebelum pandemi lah. Nah, saya tidak menyebut diri saya ahli kopi ataupun barista apalagi. Penggiat tapi ya tepatnya itu ini balik lagi kalau patokannya Pak Iwan. Saya petani kopi. Ya, gitu, memang itu kayaknya pas. Oh, pas Om ya? Saya petani kopi gitu ya. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjut. Oh, berarti Om Teguh ini petani kopi Om ya? Petani kopi. Petani kopi, oke. Berarti ya memang enak mau tanya-tanya kopi ya, dari segi pertanian dan manajemennya Om ya? Ya. Nah, kopi Banyuwangi ini kan berkembang nih Om. Nah, tapi menurut kacamata Om Teguh, sejauh mana sih perkembangan kopi Banyuwangi? Dari segi yang Om Teguh tadi bilang, dari segi petani kopi. Iya. Apa pekebun kopi apa petani kopi? Petani kopi. Petani kopi, oke. Nah, kalau pekebun nanti dikira saya punya perkebunan. Padahal cuma 1 hektar lebih sedikit. Oh, gitu. Nah, kopinya. Kemudian tentang kopi Banyuwangi ya. Jadi saya ini petani, tapi basic saya ini karena saya dulu pernah kerja di perusahaan yang saya pegang marketing. Jadi meskipun saya bilang kopi, tapi ya mohon maaf, marketingnya kadang-kadang masih ikutan gitu. Oh. Iya kan? Udah jadi ya? Jadi habit. Habit ya, jadi habit ya. Jadi mesti ada tak sisipi marketing gitu. Ini bukan saya mau sombong, enggak. Tapi karena sudah terbiasa gitu. Oke, kita ke kopi ya, kopi. Sebetulnya kita diuntungkan dengan adanya kita orang Banyuwangi atau kopi kita kopi Banyuwangi. Kalau kita ngomong ke belakang ini, kita kalau ngomong kopi kan harus ngomong zamannya kolonial dulu kan, karena ini yang bawa kolonial ini kopi, gitu ya.
Jadi kopi ini sebetulnya sudah kopi Jawa ya, kopi Jawa. Nanti ini ada kaitannya. Kopi Jawa ini sebetulnya sudah mulai dikenal itu di abad 18, tepatnya itu 1893. Di sana di Amerika ini ada World Columbian Exhibition, jadi pameran Columbus itu menemukan benua Amerika yang ke-400 tahunnya. Di situ ada perhelatan, ada pameran lah kalau Indonesia. Event gitu. Event, pameran. Di tahun 1892. Ada semua negara ada termasuk Indonesia. Indonesia itu mengeluarkan prototip kampung Jawa. Di situ isinya macam-macam. Cara membatik, cara membuat gamelan. Tapi di sini sebetulnya yang mau ditampilkan ini kopi dari Jawa. Oh, jadi itu lebih ini ya, gimmicknya ya, Pak? Lebih gimmicknya. Ini perintilannya yang tadi itu bikin batik macam-macam. Tapi yang mau ditampilkan kopi Jawa. Oke. Bukan berarti kopi yang luar Jawa nggak enak, enggak. Artinya waktu itu karena yang paling memungkinkan diakses itu Jawa. Ya. Itu saya mikir gini. Apa di Kalimantan gitu. Ya, saya mikir gini ya. Saya ini kan sering main ya ke daerah Jampit macam-macam. Itu kan kalau panen itu minta ampun ngangkutnya itu dari bawah naik. Berapa? Mungkin 40 kilo itu Soro. Apalagi zaman dulu. Terus saya bayangkan apalagi di luar Jawa. Yang Jawa aja aksesnya susah kayak gitu. Makanya waktu itu yang dikenal kopi Jawa dulu ini. Bukan berarti luar Jawa ndak enak, ndak. Gayo enak. Nah, setelah itu di pameran tadi itu akhirnya muncullah nama A Cup of Java. Secangkir kopi dari Jawa. Kalau waktu itu sampai sekarang, kalau waktu itu kita cari kopi Indonesia nggak ada dibilang. Adanya Cup of Java itu. Betul. Kopi dari Jawa ada. Saking terkenalnya kopi Jawa sebetulnya. Abad 18 ini bisa dibayangkan. Tidak hanya kopi, kita ke kalau yang anak-anak milenial ini kan ngomongnya program ya, pemrogramannya. Pemrograman itu ada bahasa pemrograman yang namanya Java. Mungkin tahu si Jeffrey tahu kan bahasa pemrograman Java. Ya. Itu dari situ ceritanya. Orang bikin program kan puyeng ini. Kopinya yang dari Jawa yang saya bilang tadi. Makanya nama pemrogramannya Java. Bukan Dabrus, enggak, ini bener ini. Tapi bukan kotak-katik mantuk, Om ya? Hah? Bukan kotak-katik mantuk. Bukan. Ya? Tapi memang ada memang tertulis dan tertulis, bukunya ada. Ini yang nulis Makarnus. Ya, Makarnus ya. Jadi saya kan cuma nerusin aja, nggak ngedabrus. Sebelum Makarnus menulis 2009, ada yang ngomong lagi nih, dan ini orang-orang di atasnya Makarnus jauh, yang ngomong kopi Jawa, kopi terbaik di dunia. Yang ngomong ini bukan saya, bukan Makarnus, Bung Karno. Nggak mungkin Bung Karno bujui. Iya kan? Bung Karno yang ngomong. Ada di bukunya, halaman 19. Saya baca sendiri. Berarti kita yakin bahwa kopi Jawa ini number one in the world, nomor 1 dunia ya. Oke, kita ngomong Jawa dulu. Jawa terlalu luas. Kita sempitkan lagi ini. Ke daerah, boleh ngomong gunung ya? Oh, boleh Om, silakan. Ijen, Raung mungkin lah ya. Kita agak luas sedikit, nggak terlalu ngomong Banyuwangi, nanti terlalu ke daerahan. Kita ngomong namanya origin itu kan lihat gunung. Benar. Ya, rata-rata ya. Nah, Gunung Ijen. Cup of Java bisa aja dibilang kopi dari Jawa Barat, Jawa Tengah atau mana saja. Bisa. Tapi kan harus dibuktikan. Sisi mana ini? Yang ada pabrik-pabrik kopi itu ada di lereng Gunung Ijen. Kalau yang Banyuwangi ada Kalipendo, ada Lijen, yang di
Bondowoso itu ada Catimor, ada Jampit, ada Kayu Mas. Pancur Engkrek. Yang di Situbondo. Situbondo ada Kayu Mas. Kayu Mas. Yang di Raung ada Malang Sari, ada Gumitir, macam-macam. Semua kan ada di Iya. wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Makanya kalau saya bilang Cup of Java itu dari sekitaran Banyuwangi, saya nggak terlalu salah. Ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya. Kemudian dari setelah panen, ini relnya masih ada, tempat untuk ngangkut masih ada. Terus terowongannya masih ada. Terowongan itu atau rel itu memang di buku sejarah ditulis untuk ngangkut rempah-rempah. Tapi di dalam rempah-rempah ini kan ada kopi situ yang banyak. Kalau misalkan yang banyak rempah-rempah, ada pabriknya rempah-rempah. Mana ada pabrik rempah-rempah? Yang ada pabrik kopi ya. Berarti yang diangkut itu kopi. Tapi kan kopi kan diproses kan. Lek rempah kan yang karim. Nanti pengeringan kan nggak ada nggak perlu pabrik. Iya, tapi kan paling enggak perlu jemur, Ya, perlu proses ya, juga. perlu ya, ada apa pembuktian bahwa ada bangunannya, ada apa Ya itu. perlu proses juga. Kayak misalkan nggak mungkin jahe itu langsung dibuang ke sana sak jahe-jahenya. Nyapot-nyapoti lah. Paling enggak Ya, dijemur, ditumbuk. Ya. Ya ono bekas ya, ada bekasnya. Apapun itu. Nah, artinya saya mau ngomong bahwa yang dibawa itu kopi. Ada pabriknya. Sampai sekarang masih produksi. Nah, kira-kira itu sekitar kopi Banyuwangi. Nggak seruput dulu nih. Nah Om, kalau misalnya dengan pandangan seperti itu Om, terus yang dengan sejarah yang di Malabar, pripun? Malabar Jawa Tengah. Jawa Barat. Malabar Jawa Barat Om. Jawa Barat. Karena kan ya dari kebun, karena apa kebun apa dikasih nama kebun bibit, karena itu kan sempat apa ada banjir dan lain-lain, akhirnya dibawa sampai ke sana. Ya. Nah, tinggal kita lihat ya, tinggal kita lihat. Nah, Malabar ada nggak pabrik-pabrik kopi? Ada. Kalau misalkan ada, Tua mana gitu Pak? ya bisa tua mana, bisa A Cup of Java itu dari kedua daerah ini. Karena ini masing-masing menunjukkan bukti yang otentik gitu ya. Kebetulan ada semua. Saya Malabar ini kan belum pernah ke sana. Tapi saya punya keinginan. Nggak tahu kapan. Yang jelas sebelum usia 70 atau 70 lah. Saya pengen lihat origin kopi ini. Mulai dari Jawa Tengah sampai apa? ke timur dulu. Oh, ke timur Kalau dulu. Jawa ini kan gampang ya. Mulai Kintamani, Flores. terus mana Kujang yang di Rinjani itu, Bajava, sampai Papua sana. Saya pengen tahu sebetulnya. Nah, Explore kopi. Ya, explore. Moga-moga nutut lah ini. Amin. Waktunya ya. Umur panjang. Amin, amin. Kayak itu. Jadi jawaban saya masalah Malabar itu tinggal dia ada bekas apanya gitu ya. Kalau di Banyuwangi saya tahu persis. Saya pernah masuk, saya tahu mesinnya yang tua-tua itu. Makanya saya berani cerita. Tinggal yang Malabar nanti kayak apa? Kalau misalkan sama, berarti A Cup of Java ini bisa dari kedua wilayah itu atau bisa lebih juga. Mungkin kalau ada bukti lagi ya. Oke. Mungkin gimana? Nah, kayak gitulah. Yang jelas kita ngomong kopi Jawa dulu ini karena bukan mau saya, maunya Mak Harnus kan di situ surveinya dia. Nah, itu. Lah, terus dengan perkembangan kopi yang ada di Banyuwangi ini, Om. Sejauh ini selama mulai dari 2016 sampai di 2022 ini. Perkembangan kopi Banyuwangi itu seperti apa sih? Om? Ya. Mulai dari awal tuh dengan fenomena banyaknya apa? Coffee shop, teman-teman muda sudah mulai care soal itu. Jadi kita ini harus berterima kasih sama dua orang atau dua stakeholder ya. Yang pertama kita harus terima kasih sama filosofi kopi. Saya rasa semua pernah baca. Di situ filosofi kopi itu menaikkan kasta kopi sehingga anak-anak milenial meskipun nggak ngerti
dia akan mencoba atau mencicipi kopi ya. Dulu kopi identik sama orang tua ya. Tapi sekarang orang nggak ngerti kopi pun itu ya pengen minum kopi, yang penting ada kopinya. Perkara itu dicampur ini dan itu urusan lain lah ya. Tapi paling enggak ini menambah pangsa pasar dari kopi. Gitu. Terus apa lagi tadi tanya? Itu perkembangan. Terus yang kedua, kita harus terima kasih sama Starbucks. Kenapa? Starbucks Ya, kita nggak ngomong itu dari mana ya. Kita kesampingkan dulu. Kenapa? Yang jelas ini brandnya pengaruhnya gede banget tuh ya. Gede. Dulu waktu saya masih remaja, saya kalau minum kopi itu di pinggir jalan, di trotoar, campur tukang-tukang becak kayak gitulah. Tapi kalau sekarang saya minum di situ, bukan saya nyombong, tapi pasti saya akan malu. Dan banyak orang yang kayak saya juga akan malu juga kan. Pasti akan cari tempat yang lebih nyaman. Nah, itu yang menyediakan awal kan Starbucks. Jadi yang mengangkat kopi Indonesia termasuk ya kopi Banyuwangi lah mungkin ya Starbucks. Coba kafe sehingga orang minum kopi tidak malu. Tapi bukan hanya itu. Kalau dulu kita minum spesialty kopi atau kopi yang premium, itu harus ke luar negeri dulu. Seperti teman saya cerita, karena dia kuliah di Jerman sehingga dia ngerti, oh ini kopi Indonesia. Kok enak ya begini? Kok enak. Dulu nggak ada. Kita harus ke luar negeri dulu. Tapi sekarang, kalau pengen minum kopi yang premium banyak. Di Ice Coffee bisa, banyak lah di mana-mana di Banyuwangi banyak. Ya Om Teguh, dari beberapa perkembangan nih Om. Nah banyak kan teman-teman muda, adik saya sendiri mencoba untuk melakukan bisnis-bisnis yang membuka kedai kopi, maksudnya dia lebih berani. Malah di tahun-tahun pandemi ini Om. Ya kan Om, jadi perguruan. Ya wis anak-anak umur ya lulus SMA, buka kedai kopi di halaman rumahnya atau apa gitu. Itu nilainya itu nilai positif apa nilai negatif Om? Ya. Kalau dari pandangan kopinya Om, dengan teman-teman yang prosesnya kan cepet kan Om, prosesnya cepet banget nih teman-teman. Ya. Jadi kalau menurut saya, nah ini suatu indikator positif. Artinya apa? Semakin banyak orang yang care ya soal kopi. Ya. Biasanya kopi ini kan umumnya dari zaman saya kecil sampai tua ini kan wilayahnya orang-orang yang usia-usia menengah ke atas ya, atau orang tua ya. Nah sekarang ini kayaknya geser, yang muda pun juga care kopi ya. Nah ini mungkin pengaruh dari yang saya bilang tadi, filosofi kopi ya, pengaruhnya sana. Dan ini semakin bagus, artinya semakin banyak demand atau permintaan yang diciptakan. Otomatis kalau permintaannya tinggi, supply-nya tetap, kan harga kopi akan baik. Kalau harga kopi baik, petaninya ikut baik. Kayak saya ini kan, nah, kira-kira kayak gitu lah. Terus kaitannya sama pandemi. Pandemi ini kan ekspor apapun juga akan terganggu kan. Kenapa? Satu, karena kontainer susah didapat ya. Karena di negara penerima sana juga lockdown juga susah juga cari orang untuk mengeluarkan kontainer. Otomatis demandnya akan terganggu. Padahal supply kita kan tetap kopi ini. Artinya waktunya panen ditahan kan nggak bisa. Jangan panen dulu ini. Kontainernya nggak ada ya, nggak bisa.
Kalau mau pengen contoh, saya belum lama ini 2 hari yang lalu saya main ke Kalisa Jampit di Belawan. Biasanya di sana itu sebelum pandemi stok sebelum panen stok udah habis. Sebelum panen stok sudah habis. Nah, Sekarang ini mau panen stoknya masih ada. masih banyak Om. Masih banyak di Jampit itu. Jampit itu yang dikenal dengan Blue Mountain ya. Blue Mountain. Blue Mountain ada di sana. Ini istimewa ya. Nanti kita akan Iya, cerita itu. lain ya yang Blue Mountain. Ini menarik. Blue Mountain ini. Ini stok masih. Artinya apa? Demand ini kan terganggu. Ya. Kalau supply nggak agak susah lah terganggu. Waktunya panen. Ini Juni kan Udah panen. mulai panen. Jadi saya sebagai orang kolonial atau orang tua, dengan adanya anak muda yang buka kedai kopi atau care kopi, wah saya sangat terima kasih karena apapun yang bisa memajukan apapun di dunia ini ya anak muda menurut saya. Ya, sehingga ini menambah demand. Meskipun pandemi harga tidak terlalu turun. Ya. Ya, Nggak justru tahu. Om, Hah? asalan sekarang sampai 27-28 Om. Apanya itu? Kopi asalan. Kopi asalan. Nah, berarti kan sangat istimewa. Kopi asalan. Kopi asalan. Makanya Sangat istimewa. selama saya di kopi ini baru tahu kopi asalan sampai setinggi itu ya. Ya di tahun ini. Di tahun ini. Nggak tahu ya Om ya. Mesti karena posisinya mungkin permintaan tinggi barang nggak ada. Atau apa. Atau juga ngedropnya di perkebunan kan. Soalnya kan beberapa teman kan ada katanya hitungannya ada yang 21, ada yang 31, ada yang 41 di apa di kebun ini. Ya terlepas dari itu banyaknya menjamurnya kedai-kedai kopi itu juga menjadi nilai tambah dari hulunya Om ya. Iya. Dari hulunya. Jadi gitu teman-teman untuk apa ngobrol asik dengan Om Teguh ini. Mungkin saya tambah sedikit ya sebelum ditutup ya. Ya, gimana Om? Saya tambah sedikit aja 5 menit. Nah. Ini pernah kejadian beberapa tahun yang lalu. Ekspor kopi turun. Ekspor kopi turun. Ya, ekspor kopi turun ya. Gara-gara? Saya ini kan kuat, waduh, ekspor kopi turun. Mungkin apa produksinya atau gimana gitu ya di Indonesia kan ini. Ternyata enggak. Dikonsumsi sendiri sama orang dalam negeri. Saya kan lebih seneng daripada ekspor. Ini yang untung kan 2 orang. Oke, benar. Kita sebagai pengekspor sama yang terima. Tapi kalau diminum sendiri, kayak ini kedai, ini sudah ada berapa orang yang terlibat? Ada Jeffrey, Fikri. ada ini, macam-macam. Jadi kalau bisa nggak usah ekspor, diminum sendiri aja di Indonesia. Ya, harganya juga lebih anu. Harganya, Iya, kalau makanya. kalau jual retail kan gimana tetap lebih tinggi kan daripada. Nah, apalagi harganya ini sudah nggak bisa, meskipun kita fakta datanya nggak ada, tapi itu kan sebagai data juga. Artinya demandnya nggak terganggu ternyata. Berarti diminum sendiri kan. Kayak gitu. Jadi gitu, teman-teman. Ya jadi mulainya banyaknya serapan sendiri, lokal marketnya lebih kuat daripada di luar. Oke, terima kasih banyak. Nggak terasa nih Om, ini 20 menit lebih. Oh iya. 20 menit lebih diskusinya dan pasti ada chapter kedua, chapter ketiga, chapter keempat. Yang tadi juga sudah dijanjikan mau bercerita soal Blue Mountain. Blue Mountain. Atau apa itu? Gunung Blawu ya? Blawu. Ya, Gunung kalau Blawu. gunungnya sih Blawu, Gunung Blawu. Iya, kalau varietasnya Om ya? Ya. Varietasnya Blue Mountain. Itu mungkin ada di chapter 2 tuh nanti sama Om Teguh. Oke, terima kasih dan nonton di YouTube channel Ice Coffee. Ngopi enak, ngopi inspirasi.